hukum-hukum yang berkaitan dengan kubur ya. Pertama, boleh nggak kita berziarah kubur? Tahu dari mana loh? Dari mana Bu? Iya, baik. Saya bacakan haditsnya. Ya, haddatsana Muhammad ibnu Basyarin, ya, wa Mahmud ibnu Ailana wal Hasan ibnu Alil, ya, khallalu qalu haddatsana Abu Asim as-Sabi ya, an-Nabil, haddatsana Sufyan dan seterusnya, ya, an Sulaiman ibni Buraidah an abihi qala. Jadi saya potong saja dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya Buraidah tadi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku melarang kalian menziarahi kubur. Faqad udzina li Muhammadin, tetapi sesungguhnya Muhammad, maksudnya aku, telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ziyarati qabri ummih, untuk menziarahi kuburan ibunya. Ya. Fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirata. Maka kemudian Nabi mengatakan, oleh karena itu sekarang kalian boleh berziarah kubur, karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jelas? Perhatikan bahwa berziarah kubur pada awalnya dilarang. Ketika kondisi akidah umat manusia belum kokoh, Nabi melarang orang berziarah kubur. Karena Nabi khawatir orang-orang berbuat kesyirikan di dalamnya. Dan hari ini kesyirikan yang paling banyak dilakukan adalah kesyirikan kuburiyun. Betul? Yang berkaitan dengan kubur. Dan apa yang dikhawatirkan Nabi sekarang jadi kenyataan. Kemudian setelah Nabi meminta izin kepada Allah menziarahi kubur ibunya, maka beliau pun membolehkan kita untuk berziarah kubur dengan tujuan edukatif, tarbiyah. Kata Nabi, karena dengan berziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi coba lihat, kita berziarah kubur tidak ada kaitan dengan si mati, bukan? Tapi berziarah kubur berkaitan dengan diri kita sendiri, bukan? Faham? Bahwa seorang anak boleh mengunjungi kuburan ibunya sebagaimana Nabi mengunjungi kuburan ibunya. Jelas? Tetapi sesungguhnya hakikat dari menziarahi kubur tadi adalah agar kita yang hidup mengambil pelajaran bahwa suatu saat rumah-rumah mewah kita di Bekasi dan sekitarnya akan kita tinggalkan. Dan kita akan sendirian terbujur kaku di dalam kubur sampai kapan wallahu a'lam dibangkitkan. Kalau 200 juta tahun baru kiamat, nunggu di situ. Kalau mendapat nikmat, alhamdulillah. Kalau mendapat azab, rasain. Itu ibrah, pelajaran yang diinginkan oleh Nabi dari kunjungan kita ke kuburan. Jadi kalau ada orang pergi ke kuburan semata-mata hanya untuk ingin mendoakan kedua orang tuanya, tidak salah. Tetapi bukan kuburan tempat mustajab untuk berdoa.
Tidak dilarang kita berdoa di kuburan. Karena Nabi masuk ke kuburan juga, Assalamualaikum ya ahla diyar. Itu kan doa juga. Dalam hadis Ahmad, apabila Nabi telah menguburkan orang, Nabi berdiri, menyuruh para sahabat berdiri dan berdoa. Kata Nabi, saudara kalian akan ditanya tentang agamanya, maka berdoalah, mintalah keteguhan baginya. Kemudian Nabi mengucap, Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah teguhkan lisannya. Kemudian Nabi membawa surat 14 ayat 27. Yuthabbitallahu alladhina amanu biqauli tsabit. Allah meneguhkan lisan orang-orang beriman dengan kalimat tauhid di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan bahwa berdoa di kuburan tidak terlarang. Tetapi ingat, bukan berdoa kepada kuburan. Jadi tadi Ali melarang orang itu berdoa karena dia berdoa kepada Nabi, bukan? Faham? Adapun Nabi berdoa di atas kuburan boleh. Tetapi pertanyaan, kenapa Ali bin Husain melarang orang itu berdoa? Indikasinya adalah orang ini bukan berdoa kepada Allah, tetapi dia meminta kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di lain riwayat, ya, jelas tidak? Jelas ya? Maka ini harus dijadikan pelajaran. Dan para sahabat berpendapat bahwa ya, menziarahi kubur adalah sunnah, tidak haram dan tidak bid'ah. Tetapi ingat, jangan kita menempuh perjalanan hanya untuk berziarah kubur. Karena tujuannya bukan untuk mengenang si mati, tetapi agar kita ingat kepada kematian kita sendiri. Ya, makanya orang di Indonesia berkeyakinan kalau anak tidak mengunjungi kuburan ibunya itu anak durhaka itu. Padahal dia nggak pernah sholat. Ya, yang penting rajin pergi ke kuburan, apalagi menjelang Ramadan dan Idul Adha. Ini termasuk larangan karena menjadikan kuburan sebagai tempat berhari raya. Jelas ya? Hukum yang kedua, wanita itu dimakruhkan. Makruh berziarah kubur, kalau sering-sering maka diharamkan. Kalau sering-sering maka diharamkan. Ini berdasarkan hadis dari Abi Salamah an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya la'ana zawaratil qubur. Sesungguhnya Rasulullah melaknat wanita-wanita yang sering-sering ya menziarahi kuburan. Ibu, jadi wanita ya, zawarat itu artinya wanita-wanita yang sering-sering mengunjungi kuburan. Tiap minggu ke kuburan suaminya. Ibu kok rajin, cinta kami terlalu indah untuk dilupakan. Aduh, gaya. Ibu kok rajin ke kuburan tiap minggu malam Jumat lagi? Untuk apa? Kenapa Bu? Ibu? Tidak ada laki-laki yang pernah yang sebaik dia dalam kehidupanku. Andaikan aku tuliskan, yang tercatat dalam memori adalah keindahan dan kebahagiaan yang kurasakan. Sebaliknya, ada ibu-ibu yang suaminya habis dikuburkan, bininya nggak pergi. Maka tetangganya mengatakan, Bu, kok nggak pergi ke kuburan suami? Udah kemarin beberapa hari yang lalu. Ya sering-sering dong, mumpung kuburannya masih merah katanya. Ya apa kata tetangganya? Tanah itu masih basah.
Tetapi sayang dia pun terlupakan oleh istrinya. Kata tetangganya, gue curiga anak lo. Jangan-jangan ada laki-laki lain, ada hati lain yang sedang singgah di hatimu. Ibu-ibu kan suka romantis-romantis amat kan. Kalau berbid'ah saja, banyak puisinya. Jadi wanita-wanita boleh berziarah kubur kalau sering-sering maka dilaknat. Maka ada khilaf para ulama bahwa hadis ini diturunkan sebelum tadi hadis tentang pembolehan. Adapun para ulama mengatakan tidak. Maka ketika dikompromikan maksudnya wanita yang sering-sering mengunjungi kuburan maka dia dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.